한기가 엄청나네. 선호 낮추고! Halo guys, kali ini Jam 27 akan membahas film yang lagi-lagi sedang viral di TikTok. Film tersebut berjudul Ex Huma yang mengisahkan tentang sebuah keluarga kaya raya yang sedang mengalami teror supernatural mengerikan. Keluarga itu pada akhirnya meminta bantuan kepada dukun sakti. Setelah sang dukun memulai ritual untuk mencari tahu penyebab insiden supernatural itu, mereka mendapat petunjuk bahwa ancaman itu datang dari roh leluhur keluarga yang jahat. Di sini sang dukun pun meminta bantuan ahli Feng Shui atau dukun bersama ahli gali kubur untuk memindahkan jasad leluhur keluarga tersebut. Namun mereka terkejut saat mengetahui jasad itu dikubur di liang lahat terkutuk yang amat berbahaya jika digali dan ditelusuri lebih jauh. Tanpa mereka sadari, mereka justru membangkitkan sosok roh jahat yang selama ini terkubur. Lantas, bisakah mereka selamat dari sosok terkutuk itu? Dan selamat datang di channel JM27. Awal kisah dibuka dengan keluarga kaya raya dari Los Angeles, Amerika Serikat yang sedang mengalami rangkaian peristiwa natural yang aneh. Peristiwa itu tidak bisa dibiarkan karena mengancam keselamatan bayi mereka. Keluarga itu pun meminta bantuan kepada dua dukun muda terkenal yang bernama Hwarim dan Bong Il. Mereka dijanjikan akan mendapat imbalan yang besar jika sanggup menghentikan ancaman misterius tersebut. 전조는 신주갈 내내 칠할다는 Ketika melakukan ritual, Hwarim dan Bong Il akhirnya mengetahui penyebab insiden supernatural itu. Di sini mereka mendapat petunjuk bahwa ancaman itu datang dari roh leluhur keluarga yang jahat. Setelah itu, mereka berdua diantar ke kediaman keluarga tersebut. Di sana mereka bertemu dengan kepala keluarga yang bernama Park Jong. Ketika Hwarim bertanya tentang awal mula adanya gangguan tersebut, Jiong memberitahu kalau dulu kakaknya yang berada di rumah sakit jiwa tiba-tiba bunuh diri tanpa sebab. Setelah kejadian itu, anaknya selalu menangis hingga lemah yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Hwarim pun menjelaskan kalau pada saat dia tiba di kediaman Jiong, dia merasakan ada sesosok bayangan asing yang mengelilingi rumah Jiong. Hwarim mencurigai kalau sosok tersebut merupakan arwah dari kakek Jiong atau lebih tepatnya leluhur dari Jiong. Di sini Hwarim memberikan solusi. Kalau Jiong ingin hal-hal mengerikan di keluarganya hilang, maka ia harus mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan para ahli 조부의 그림자 불편하다고 지랄하고 있는 뭘 어떻게 해야 합니까? 전문가들을 불러야 되는데. Scene selanjutnya diperlihatkan seorang kakek bernama Kim Sang-deok dan bestinya bernama Yong-gun yang sedang melakukan proses pembongkaran kuburan. Diketahui kakek Kim merupakan seorang ahli Feng Shui atau dukun sakti, sedangkan Yong-gun merupakan tukang gali kubur profesional yang sering bekerja sama dengan kakek Kim. 깨워서 죄송합니다. 이렇게 잔뜩 넣어놨어. 불편하시게. Malam pun peloteh. Kakek Kim dan Yong-gun yang baru habis gajian terlihat sedang menikmati makan malam bersama. Tak lama kemudian datanglah Hwarim dan Bong Il. Tujuan mereka berdua menemui kakek Kim adalah untuk mengajak mereka kolab bersama melakukan ritual pemindahan kuburan keluarga Jiong. Di sisi lain, terlihat Jiong yang sedang membujuk ibunya perihal pemindahan kuburan sang kakek yang sudah lama wafat. Mendengar itu, membuat ibunya marah, namun Jiong tidak memperdulikannya karena sebagai seorang ayah, ia tentu saja tidak ingin melihat anak satu-satunya menderita dengan penyakit aneh yang tidak bisa diobati oleh pengobatan medis. You really gonna dig up? It's been almost 100 years. You really believe in such thing? The family. Keesokan harinya,
Sirkel kakek Kim yaitu Hwarim, Bong Il, dan Yonggun terlihat sedang santuy menemani kakek Kim yang akan bertemu dengan Jiong. Di sini kakek Kim berbicara empat mata dengan Jiong tentang kesepakatan pembongkaran kuburan dari kakek Jiong. Kakek Kim juga menanyakan nama dari kakeknya Jiong beserta asal tempatnya, karena biasanya sebelum bekerja dia harus mengetahui tentang nama, reputasi, dan pekerjaan anggota keluarga yang jenazahnya akan dipindahkan. Bagaikan laki-laki introvert, Jiong malah tidak menjawab semua pertanyaan kakek Kim karena Jiong ingin memberikan dua syarat terlebih dahulu. Syarat yang pertama, kakek Kim harus merahasiakan pemindahan kuburan tersebut, dan yang kedua adalah apapun yang terjadi nanti, mereka tidak boleh membuka peti jenazah kakek Jiong dan harus langsung dikremasi bersama peti tanpa dibuka. Mendengar semua itu membuat kakek Kim merasa aneh dan berkata, nanti dia akan memutuskan pilihannya setelah melihat kuburan tersebut. 그리고 바로 화장해 주십시오. 이상하네. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka akhirnya sampai ke kuburan kakek Jiong. Di sini suasana di tempat tersebut terlihat sangat-sangat menyeramkan. Dengan perlahan-lahan, kakek Kim mulai mengamati area tersebut. Kakek Kim pun memberitahu kepada Hwarim kalau seumur hidupnya ia bekerja sebagai seorang dukun. Ini pertama kalinya dia mendatangi kediaman kuburan yang menyeramkan seperti ini. Melihat vibes kuburan tersebut semakin membuat kakek Kim kena mental. 이름이 없네. Setelah selesai mengecek kuburan yang tidak bernama itu, kakek Kim mendekati Jiong dan bertanya tentang siapa yang memilih tanah pemakaman ini. Jiong pun memberitahu kalau yang memilih tanah ini seorang biksu terkenal yang bisa dibilang besti kakeknya. Biksu itu bernama Gi Sune. Jiong juga menjelaskan kenapa kuburan tersebut terlihat sederhana dikarenakan dulu pernah terjadi perampokan makam sehingga kuburan tersebut dibuat sesederhana mungkin. Setelah mendengar semua penjelasan Jiong, kakek Kim yang sudah mempunyai feeling buruk tentang kuburan tersebut memutuskan untuk tidak menerima tawaran ritual pemindahan kuburan tersebut dan pergi dari sana. 저부가 나라의 큰 기순애라는 스님이라고 들었습니다. 그래서 조용히 소박하게 모셨다고 왜? 뭐가 이상한데요? 내가 못할 거야. Melihat gelagat kakek Kim, Hwarim dan Bong Il menyusulnya ke mobil. Di sini Bong Il menanyakan alasan kenapa kakek Kim menolak tawaran tersebut. Sebagai besti yang baik, Yonggun kembali mengingatkan kakek Kim jika uang yang akan mereka terima dari pekerjaan itu sangatlah besar. Kakek Kim pun memberitahu kalau selama bertahun-tahun ia hidup dengan memindahkan jasad-jasad dari kuburan, ia tidak pernah tahu tempat ini. Ia juga merasakan sesuatu yang sangat berbahaya berada di tempat tersebut. Kakek Kim melihat adanya rubah di sana, yang menurutnya hewan itu merupakan pertanda buruk. Malam pun kembali Polote. Jiong memperlihatkan foto anaknya yang masih bayi kepada kakek Kim. Kemudian memberitahu tentang keadaan anaknya yang tak kunjung sembuh. Kakek Kim yang memiliki hati selembut sutra seperti Mimin merasa kasihan dan akhirnya mau menerima tawaran tersebut. Pembongkaran kuburan akan ditemani Hwarim, Bong Il, dan juga Yonggun dengan melakukan ritual Dai Salgut untuk memindahkan aura negatif dari kuburan leluhur Jiong ke media babi yang telah mereka siapkan. Keesokan harinya, proses pembongkaran kuburan yang dilakukan bersamaan dengan ritual Dai Salgut akan dimulai. Di sana terlihat bibinya Jiong yang ikut menyaksikan proses tersebut. Di sini ritual yang dilakukan Hwarim sembari diiringi musik tradisional yang dipimpin oleh Bong Il pun dimulai. 아궁의 33천 관악산
Bersamaan dengan ritual itu, para penggali mulai menggali kuburan tersebut dan akhirnya peti jenazah mulai terlihat. Mereka pun segera memasukkan peti jenazah ke dalam mobil yang nantinya akan diantarkan ke tempat kremasi. Di sini salah satu penggali yang masih berada di kuburan melihat seekor ular aneh. Merasa ular itu berbahaya, pria tersebut malah membunuhnya. Yang jika diperhatikan ular itu memiliki kepala seperti pelakor. Setelah itu, seketika cuaca berubah drastis menjadi mendung bersamaan dengan hujan deras. Hal tersebut membuat kakek Kim keluar dari mobil menuju Jiong dan memberitahu kalau mereka harus menunda proses kremasi. Karena menurut kepercayaan kakek Kim, jika mereka melakukan kremasi saat hujan akan membuat arwah orang yang dikremasi terhalang untuk kembali ke surga. Kakek Kim pun menyarankan agar petinya disimpan terlebih dahulu di rumah sakit. Mendengar itu, Jiong pun menyetujuinya. Kakek Kim yang masih kepo dengan biksu yang bernama Gisune pergi ke sebuah kuil yang tidak jauh dari kuburan kakek Jiong. Di sini kakek Kim bertemu dengan seorang biksu yang menghuni kuil itu. Setelah memperkenalkan dirinya ke si biksu, kakek Kim kemudian menanyakan siapa itu biksu Gisune. Ternyata biksu itu tidak mengenal Gisune. Kakek Kim pun memberitahu kepada biksu tersebut kalau sebelumnya dia mendatangi kuburan yang berada di gunung dekat kuil ini. Kakek Kim juga menjelaskan kalau dirinya diminta oleh keluarga orang kaya untuk melakukan pembongkaran dari kuburan tersebut. Mendengar penjelasan dari kakek Kim, biksu itu membawa kakek Kim ke sebuah gudang, lalu memperlihatkan beberapa peralatan bekas yang digunakan para perampok untuk menggali kuburan tersebut. Namun, tanpa sebab yang jelas, para perampok itu gagal melakukan aksinya. Menurut si biksu, hal itu disebabkan oleh sosok atau penjaga yang mengawasi kuburan tersebut. Di sisi lain, Yonggun yang sudah kelaparan brutal pergi untuk makan siang. Tak disangka, bestinya bekerja di rumah sakit malah membuka peti terkutuk yang seharusnya tidak boleh dibuka. Ketika petinya dibuka, tiba-tiba 저기요? 저기요! sementara itu terlihat ayahnya Jiong yang sedang nyantui di depan jendela. Di sini ia didatangi oleh arwah ayahnya atau kakek Jiong yang telah keluar dari peti sebelumnya. Arwah ayahnya meminta untuk membukakan jendela. Tidak mau menjadi anak durhaka, ayahnya Jiong pun menurutinya. Saat sosok tersebut berhasil masuk ke dalam, yang terjadi aku 총명한 naas sekali. Ibu dan ayah Jiong terpaksa kembali ke alam barja. Di saat bersamaan, Hwarim dan juga Bong Il melakukan ritual untuk kembali menangkap arwah kakek Jiong. Sayangnya, usaha yang mereka lakukan sia-sia karena arwah kakek Jiong berhasil meloloskan diri. 여고 관뚜껑 열리고 귀신 나오고 그러면 바로 붙들어야 돼요. 강원도라 인가 마상에 새끼들 붙었어요. Di sisi lain, Jiong yang sedang nyantui di hotel mendapat telepon dari kakek Kim. Di sini kakek Kim memberitahu Jiong kalau peti kakeknya telah terbuka tanpa sengaja. Ketika Jiong sedang menelpon dengan kakek Kim, Jiong sangat terkejut karena ada seseorang yang mendobrak pintunya. Di sini terdengar suara seperti kakek Kim. Di dalam kebingungannya itu, kakek Kim yang berada di telepon menyuruh Jiong untuk membukakan jendela. Lalu yang terjadi, 절대 그 문 열지 마시고 가만히. 박시영 씨, 잘 들어요. 대답도 하지 마시고 빨라니까. sayang sekali, kakek Kim asli malah berada di luar. Saat berhasil masuk ke dalam, arwah kakek Jiong sudah masuk ke Jiong dan mengirimkan Jiong ke alam barja. Sangat-sangat mengerikan. Setelah insiden itu,
kakek Kim menghubungi bibinya Jiong untuk meminta izin agar peti kakek Jiong segera dikremasi. Kakek Kim juga menjelaskan bahwa posisi arwah dari kakek Jiong sedang OTW ke rumah sakit tempat bayinya Jiong dirawat. Ketika mereka sedang menunggu izin dari bibinya, ternyata arwah tersebut sudah berada dekat dengan bayinya Jiong. Untung saja bibinya memberi izin tepat waktu dan arwah tersebut kembali ke neraka jahanam serta sang bayi gemoy sembuh dari penyakitnya. Singkat cerita, keesokan harinya kakek Kim mendatangi salah satu penggali kubur yang tanpa sengaja membunuh ular aneh. Setelah kejadian itu, dia selalu dihantui oleh sosok ular pelakor. Mendengar penjelasan dari pria tersebut, kakek Kim kembali mendatangi kuburan kakek Jiong. Karena rasa keponya, kakek Kim kembali menggali kuburan itu. Di sini ia sangat-sangat terkejut karena ia menemukan ular yang dibunuh tukang gali kubur tadi. Ketika ia kembali menggali kuburan, kakek Kim malah mendapatkan peti lain yang juga terkubur di sana. Tanpa berlama-lama, kakek Kim langsung menghubungi Yonggun, Hwari, dan Bong Il. Di sini mereka heran karena peti tersebut terkubur dengan posisi vertikal. Takut hari semakin gelap, mereka pun segera mengeluarkan peti tersebut dan membawanya pergi. Ternyata peti tersebut dibawa ke kuil yang didatangi kakek Kim sebelumnya. Tak ingin hal mengerikan terjadi lagi, Hwari meminta beras ketan kepada biksu. Lalu Hwari meminta Bong Il mengambil darah kuda yang berada di mobil. Setelah selesai, mereka meminta penjelasan dari bibi Jiong yang juga datang ke sana. Mereka bertanya tentang apa alasan kakeknya dikuburkan di sana. Dari penjelasan bibi Jiong, mereka akhirnya mengetahui jika Gisune, biksu yang dikatakan Jion sebelumnya, dia adalah orang Jepang yang sangat mengerti tentang hal geografis di Korea. Namun dia tidak mengetahui Gisune menguburkan ayahnya di tempat yang sangat buruk. Setelah menjelaskan semuanya, bibi Jiong kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, dia berjanji akan membayarkan uang yang dijanjikan Jiong sebelumnya. Dan peti yang mereka temukan tadi, bibi Jiong menyerahkan kepada mereka berempat untuk mengurusnya. Malam pun semakin pelote. Di saat mereka semua sedang tertidur pulas, Bong Il mengalami mimpi buruk, di mana biksu tersebut berdiri tepat di atas badannya dengan wujud yang sangat menyeramkan. Setelah terbangun dari mimpinya, dia mendatangi ruang tempat biksu beristirahat, dan ternyata biksu itu tidak berada di sana. Bong Il yang merasa aneh pergi ke kandang mantan dan melihat makhluk mengerikan yang sedang memukbang biksu dan juga biba yang ada di sana. Melihat hal tersebut membuat Bong Il panik dan segera membangunkan Hwarim. Ketika ingin keluar dari mobil, Kodam yang menjaga Hwarim melarangnya. Akan tetapi, Hwarim yang sangat mencintai Bong Il tetap keluar dan pergi ke tempat mereka menaruh peti misterius tadi. Lalu yang terjadi... Oh my god, apakah Bong Il akan meninggoy? Untung saja Hwarim masih bisa selamat dan sosok tersebut tiba-tiba terdiam karena melihat stupa biksu di belakang Hwarim. Di sini makhluk tersebut mulai membacakan mantra dan berubah menjadi gumpulan api yang terbang mengelilingi kuil. Keesokan harinya, ketika sedang menunggu hasil pemeriksaan Bong Il semalam, Hwarim memberitahu kakek Kim kalau yang mereka lihat tadi malam bukanlah arwah jahat, melainkan sosok iblis terkutuk yang tidak ia ketahui berasal dari mana dan apa alasan iblis tersebut dikuburkan di tempat kakek Jiong. Tak lama kemudian, tim medis keluar dan dokter pun memberitahu kalau Bong Il mengalami luka parah pada organ perut dan kerusakan pada tulang belakang yang mengharuskan mereka segera membawa Bong Il ke rumah sakit yang lebih lengkap perawatannya. Bersamaan dengan itu, kakek Kim melihat lukisan tulang rusuk semenanjung. Di sini ia mengingat perkataan Jiong yang kerasukan sebelumnya tentang rubah memotong pinggang harimau. Kakek Kim pun kembali mendatangi kuil. Di sini ia menemukan sebuah buku dengan bahasa
bahasa Jepang. Di buku itu terdapat sebuah foto dari para pelaku perampokan kuburan, juga senjata yang para perampok itu tinggalkan. Kakek Kim ternyata mengetahui nama-nama mereka semua. Di pagi harinya, dengan bermodalkan alat perampok yang dia ambil, kakek Kim kembali menggali kuburan kakek Jeong untuk mencari sesuatu. Di saat bersamaan, Hwarim dan kedua saudaranya melakukan permainan hantu untuk memancing sosok yang berada di tubuh Bong Il. Sosok tersebut akhirnya terpancing dan memberitahu identitasnya, di mana dia adalah salah satu prajurit setia dari tuannya yang telah membunuh lebih dari 10.000 manusia hingga tuan yang dia maksud itu menjadi dewa. Sosok tersebut kemudian memberitahu titik koordinat yang sama seperti di batu nisan. Di sisi lain, kakek Kim yang sedang menggali kuburan dibuat terkejut karena berhasil menemukan sosok iblis terkutuk yang sudah kembali ke kuburan itu lagi. Tanpa berlama-lama, kakek Kim langsung memberitahukan kepada Hwarim dan Yonggun. Di sini kakek Kim mencurigai jika di tempat iblis tersebut terdapat pesak besi. Hal itu diperkuat dengan foto alat yang digunakan para perampok untuk mendapatkan sesuatu, yang kemungkinan besar pasak itulah yang ingin mereka ambil. Hwarim juga mencurigai kalau sosok iblis tersebut ditugaskan untuk menjaga pasak besi yang berada di kuburan tersebut. Hwarim pun memberikan ide untuk menolong kakek Kim menemukan pasak besi di kuburan itu. Hwarim akan mengulur waktu agar sosok terkutuk itu tidak mengganggu kakek Kim ketika mereka akan mencari pasak besi. Saat bersamaan, Bong Il tiba-tiba kejang-kejang akibat lukanya. Di sini Hwarim menyadari sesuatu di luka Bong Il. Dia melihat jika si iblis menghindari tato yang merupakan doa-doa yang ada di tubuhnya Bong Il. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera OTW ke kuburan kakek Jeong dengan membuat tulisan doa-doa di sekujur badan mereka seperti tato Bong Il. Setibanya di sana, mereka menaruh ikan di sepanjang jalan. Ikan-ikan itu mengarah ke sebuah pohon yang akan Hwarim menahan sang iblis, sedangkan Bong Il akan diawasi oleh kedua saudaranya. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun mulai menunggu di posisi masing-masing. Ketika malam semakin polote, iblis tersebut akhirnya bangkit dan memakan semua ikan-ikan yang ada di sana. Saat iblis tersebut semakin dekat dengan pohon, Hwarim membakar beberapa ranting spesial yang kemudian dia masukkan ke dalam celah-celah pohon. Sementara itu, kakek Kim dan Yonggun mulai menggali kuburan tersebut untuk menemukan pasak besi. Di sini Hwarim menyamarkan dirinya menjadi penunggu pohon yang menguasai gunung di sana. Hwarim mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada iblis jahanam itu untuk mengulur waktu agar kakek Kim dan Yonggun menemukan pasak besi. Namun setelah setengah jam mencari, mereka berdua tidak menemukan apa-apa di sana. Di sini akhirnya penyamaran Hwarim berhasil diketahui iblis jahanam itu. Hal tersebut membuat sang iblis sangat-sangat emosi jiwa. Lalu tiba-tiba sang iblis yang takut dengan kodam Hwarim kembali ke kuburan. Namun, kakek Kim yang masih belum mendapatkan pasak besi terus menggalinya dan tidak sempat keluar dari sana. Di sini sang iblis menawarkan kakek Kim untuk menjadi babunya, kemudian mencucuk perut kakek Kim dengan kuku-kuku nail artnya, dan yang terjadi untung saja kakek Kim berhasil mengetahui pasak besi. Yang dimaksud oleh kakek Kim adalah pedang katana milik si jenderal iblis yang telah dimasukkan ke tubuhnya. Lalu kepala si jenderal dijahit kembali dan dimasukkan ke dalam peti, kemudian dikuburkan secara vertikal oleh kelompok biksu yang dijuluki rubah oleh si iblis. Saat bersamaan, kakek Kim yang sudah tidak berdaya akhirnya menyadari kelemahan dari sang iblis. Di sini terjadilah adu mekanik antara kakek Kim dengan sang iblis jahanam.
Akhirnya iblis terkutuk itu berhasil dimusnahkan. Setelah itu kakek Kim yang juga sekarat segera dilarikan ke rumah sakit oleh Hwarim dan Yonggun. Untung saja kakek Kim berhasil selamat. Selain itu Bong Il juga sudah sadar. Dan film pun tamat, ending yang sangat-sangat membahagiakan. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai bertemu kembali bersama editor Gemoy. See you!